jangan sama putihnya. Jadi kita ambil kuningnya aja lalu kita kasihkan. Nah, kalau saya dalam memberikan kuning telur, Kucing Pelangi. halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di Kucing Pelangi. Nah, dalam video kali ini saya sudah ditemani dua ibu hamil, yaitu si Fluffy dan si Alexa ya teman-teman. Nah, kali ini saya akan membahas tentang bagaimana perawatan untuk kucing hamil ya teman-teman. Jadi, nanti ada beberapa perawatan yang biasanya rutin saya lakukan dalam merawat si kucing hamil ini ya teman-teman. Udah yuk langsung aja kita simak apa aja yang perlu kita lakukan dalam merawat kucing hamil. Yang perlu kita lakukan dalam kita merawat kucing hamil, yang pertama yaitu jangan biarkan mereka ini terlalu banyak lari-larian ataupun loncat-loncat ya teman-teman. Sebaiknya kucing hamil itu di kandang aja ya teman-teman, agar lebih fokus dalam kehamilannya ya teman-teman. Karena kalau kucing terlalu banyak lari-lari ataupun loncat-loncat itu sangat membahayakan kandungannya ya teman-teman. Itu bisa menyebabkan keguguran ataupun si anak kucing lahir sungsang ya teman-teman. Dan itu sangat bahaya sekali. Nah, maka dari itu sebaiknya kucingnya kita kandangin aja untuk menghindari hal-hal tersebut ya teman-teman. Nah, untuk yang kedua itu masalah makanannya ya teman-teman. Nah, kucing hamil itu ataupun kucing dalam kondisi hamil itu sebaiknya diberikan makanan dengan protein tinggi ya teman-teman. Untuk makanan protein tinggi, kalau untuk dry food itu biasanya dry food yang untuk kitten ya teman-teman, itu proteinnya tinggi. Dan yang lebih bagus lagi bisa diberikan RC mom and baby ya teman-teman. Itu sangat bagus sekali untuk kucing yang sedang hamil karena proteinnya tinggi dan itu bagus untuk pembentukan tulang-tulang calon baby kittennya ya teman-teman. Nah, selain dari dry food, itu kita juga bisa memberikan raw food juga ya teman-teman. Karena kucing kan yang basicnya itu karnivora, jadi lebih bagus lagi apabila kita kasih raw food berupa daging sapi giling ataupun daging puyuh giling. Nah, kalau saya sendiri itu biasanya saya kasihnya daging puyuh giling ya teman-teman. Untuk ngasihnya itu paling sehari sekali, nggak perlu banyak-banyak kok. Mungkin kalau saya itu cukup 20 gram per hari ya teman-teman. Karena untuk menambah proteinnya aja, untuk menambah gizinya aja gitu ya teman-teman. Nah, untuk menambah protein selain dari raw food ataupun dry food yang kitten itu ya teman-teman, kita juga bisa memberikan kuning telur ya teman-teman. Tapi cukup kuningnya aja ya, jangan sama putihnya. Jadi kita ambil kuningnya aja lalu kita kasihkan. Nah, kalau saya dalam memberikan kuning telur itu biasanya cukup seminggu 2 kali aja itu. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ini tidak kalah penting ya teman-teman. Kita juga harus memberikan vitamin pada ibu kucing yang sedang hamil. Nih, malah penekan ini. Nah, kalau untuk vitamin saya biasa memberikan Nutriple Gel ya teman-teman. Ini sebagai daya tahan tubuh dan juga nafsu makan untuk si ibu hamil ya teman-teman. Kalau untuk pemberiannya Nutriple Gel ini saya berikan sehari sekali seukuran biji jagung ya teman-teman, biji jagung maksudnya. Jadi kecil aja, itu sudah cukup ya teman-teman. Ini yang sehari sekali. Nah, selanjutnya itu saya juga ngasih lagi Micromax ya teman-teman. Ini sangat bagus sekali untuk ibu hamil ya teman-teman, sebagai daya tahan tubuh juga, sebagai imun dan agar si kucing ini tidak mudah drop dan calon bayi kucing itu sehat-sehat ya teman-teman. Nah, untuk pemberiannya ini juga tiap hari ya teman-teman, sehari sekali. Nah, itu setiap hari 1 kapsul. Untuk pemberiannya bisa di sore hari ataupun pagi hari, itu bebas. Untuk Micromax ini tidak hanya bagus untuk kucing hamil tapi bagus untuk semua kucing ya teman-teman. Karena ini bagus banget sebagai daya tahan tubuh ataupun sebagai imun kucing itu sendiri, agar tidak mudah sakit ataupun tidak mudah drop gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya nomor 4 ya teman-teman. Yang keempat ini sebagai perawatan harian aja. Nah, dikarenakan kucing itu selama hamil tidak bisa kita mandikan, jadi kita harus menyisirnya tiap hari ya teman-teman. Untuk menjaga agar bulunya itu tetap bersih dan tidak terlalu banyak bulu yang rontok gitu ya teman-teman. Oh ya, ada yang sedikit kelupaan ya teman-teman. Dalam merawat kucing hamil itu juga tidak lupa walaupun sebentar pagi itu kita jemur ya teman-teman. Nggak usah lama-lama, cukup 5 menit aja itu sudah sangat cukup.
agar si kucing itu juga terkena sinar matahari, dan itu kan juga menyehatkan untuk kucing itu sendiri ya teman-teman. Nah mungkin itu yang dapat saya sampaikan tentang bagaimana dalam merawat kucing yang sedang hamil ya teman-teman. Itu hanya berdasarkan pengalaman saya dalam merawat kucing ya teman-teman. Nah apabila teman-teman ada perbedaan dalam merawat kucing yang sedang hamil, ataupun ada kekurangan saya dalam menyampaikan, mungkin teman-teman tambahkan di kolom komentar ya teman-teman. Mungkin sekian dulu video dari saya. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam.